Di video kali ini, kita akan membahas tentang nutrisi tumbuhan. Nutrisi tumbuhan, yang sering disebut dengan unsur hara atau hara mineral, merupakan hal yang sangat fundamental bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tumbuhan, untuk kebutuhan hidupnya, secara prinsip sama seperti manusia, yaitu membutuhkan nutrisi untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Perbedaannya adalah pada cara memperoleh makanan dari habitatnya dan cara pengolahan dalam tubuhnya. Tumbuhan tingkat tinggi atau higher plants merupakan organisme yang bersifat autotrofik, yaitu organisme yang mampu memproduksi sendiri makanan dari alam melalui proses asimilasi dari unsur-unsur yang sederhana menjadi zat makanan yang kompleks. Nutrisi tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien dibutuhkan oleh tumbuh-tumbuhan dalam jumlah yang relatif tinggi dibanding unsur hara mikronutrien. Kandungan unsur hara makro pada jaringan tanaman seperti nitrogen 1000 kali lebih besar daripada kandungan unsur hara mikro, yaitu zinc. Nah, dalam tabel tersebut telah diklasifikasikan tentang unsur hara yang mencakup makronutrien dan mikronutrien. Kelompok pertama mencakup unsur-unsur pokok dari bahan organik tanaman, yakni karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan sulfur. Karbon diperoleh dalam bentuk senyawa karbon dioksida dari atmosfer dan bisa juga dari senyawa Hc3 dalam larutan tanah. Senyawa ini diasimilasikan oleh karboksilase yang nantinya akan membentuk gugusan karboksilase yang baru. Kelompok kedua adalah gugusan fosfor, boron, dan silikon serta gugusan lainnya yang menunjukkan kesamaan tingkah laku biokimia dan semuanya mengabsorpsi anion organik atau zat asam. Dalam sel tumbuhan, unsur-unsur ini dalam bentuk bebas atau diabsorpsi tidak dalam bentuk difusi anion organik. Kelompok ketiga meliputi kalium, natrium, magnesium, mangan, dan klorum. Dalam sel tanaman, ion-ion ini dalam bentuk ion bebas atau dapat diabsorpsi dan menjadi ion tidak bebas, yaitu dalam bentuk anion organik. Sebagai contoh penyerapan Ca2+ oleh grup karboksil dari pektin. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai peranan dan dampak kekurangan unsur hara bagi tumbuhan. Secara umum, tanaman dapat menyerap unsur hara dalam bentuk ion dan senyawa. Setiap unsur hara yang diserap oleh tanaman memiliki peranan yang sangat penting baik pada aspek pertumbuhan vegetatif, sebagai agen dalam semua proses metabolisme, sebagai penyusun klorofil, enzim, hormon, dan penggerak dalam proses metabolisme, serta sebagai katalisator dan aktivator enzim. Kategori unsur hara tanaman dapat dikelompokkan menjadi kekurangan, kecukupan, berlebihan, dan keracunan. Terdapat beberapa peranan dari masing-masing unsur hara bagi pertumbuhan tanaman. Yang pertama itu ada karbon, hidrogen, dan oksigen, berperan sebagai penyusun protein, lemak, karbohidrat, senyawa organik, dan asam nukleat. Yang kedua ada unsur hara nitrogen, sebagai penyusun protein, asam amino, dan lemak. Kemudian, penyusun klorofil daun yang penting dalam proses fotosintesis, merangsang pertumbuhan vegetatif, tumbuhnya anakan, dan tanaman menjadi lebih hijau. Selanjutnya ada fosfor yang berperan sebagai penyusun asam nukleat, ADP dan ATP, kemudian penyusun inti sel, lemak dan protein, dapat pula memacu pertumbuhan akar dan pembentukan sistem perakaran, mempercepat pembungaan dan pemasakan buah, biji atau gabah, serta memperbesar persentase pembentukan bunga menjadi buah atau biji. Kemudian ada kalium sebagai katalis dalam transportasi ion dan pembentuk ion, memperlancar fotosintesis, membantu pembentukan protein dan karbohidrat, dan meningkatkan resistensi tanaman terhadap gangguan hama. Kemudian ada kalsium yang merupakan komponen penyusun dinding sel sehingga jerami dan kayu menjadi keras, merangsang pembentukan biji-biji dan juga bulu akar. Magnesium berperan sebagai penyusun klorofil dan pengaktif enzim metabolisme serta meningkatkan kadar minyak tanaman. Belerang berperan sebagai penyusun asam amino, protein, klorofil, dan vitamin serta membantu pembentukan bintil-bintil akar pada leguminosae. Kemudian ada tembaga
yang berperan sebagai komponen enzim fotosintesis. Ada seng yang berperan sebagai aktivator enzim dan aktivator pematangan sel. Kemudian terdapat mangan yang juga berperan sebagai aktivator enzim, fotosintesis, metabolisme, dan asimilasi nitrogen. Terdapat pula unsur besi yang berperan dalam pembentukan klorofil, reaksi oksidasi reduksi, dan fiksasi nitrogen. Selanjutnya, terdapat molibdenum yang berperan penting dalam proses fiksasi nitrogen dan sangat penting untuk tanaman leguminosae, jeruk, dan sayur-sayuran. Ada unsur boron yang berperan sebagai komponen dinding sel sehingga meningkatkan hasil tanaman sayur, buah, dan tanaman leguminosae. Klor berperan dalam proses fotosintesis, sodium berperan penting untuk metabolisme tanaman C4 atau CAM, osmolit, dan alternatif kofaktor. Kemudian ada silikon yang berperan sebagai antioksidan sehingga mampu menahan serangan hama dan penyakit, serta dapat mencegah keracunan. Kemudian ada unsur kobalt yang berperan dalam fiksasi nitrogen dan ditemukan dalam vitamin B12. Unsur yang terakhir yaitu nikel berperan dalam enzim urease dan pengisian padi serta serapan pada Fe. Dampak kekurangan unsur hara bagi tumbuhan yaitu pada unsur hara makro dan unsur hara mikro. Pada unsur hara makro terdapat hidrogen, yaitu keberadaan unsur hidrogen bagi tanaman tergantung jumlah air yang ada di dalam tanah. Air sangat penting bagi tanaman. Selain penghasil hidrogen, air juga berperan sebagai pelarut zat hara di dalam tanah, sehingga tanaman bisa menyerap zat hara tersebut. Selanjutnya nitrogen. Fungsi nitrogen bagi tanaman adalah untuk mempertumbuhan vegetatif, untuk memperbesar, mempertinggi, dan menghijaukan daun. Nitrogen juga berfungsi untuk menyusun klorofil dan daun. Selanjutnya fosfor. Fungsi unsur fosfor bagi tanaman adalah untuk pertumbuhan akar, pembungkusan, pemekaran buah atau daun atau gabah. Kekurangan unsur fosfor dapat menimbulkan daun menjadi nampak tua warnanya, menjadi merah kecoklatan. Nah, selanjutnya yaitu dampak kekurangan unsur hara bagi tumbuhan dengan unsur hara mikro, yaitu ada besi. Kekurangan besi menyebabkan terhambatnya pembentukan klorofil dan akhirnya juga penyesuaian protein menjadi tidak sempurna. Nah, selanjutnya ada mangan. Mangan berfungsi untuk penyusunan klorofil, merangsang perkecambahan, dan merangsang pemasukan buah. Nah, ada juga boron. Kekurangan unsur boron paling nyata tampak pada tepi-tepi daun, yaitu gejala klorosis. Mulai dari bagian bawah daun yang baru muncul terlihat kecil dan tanaman agak kerdil, cabang tumbuh sejajar. Nah, selanjutnya mekanisme penyerapan unsur hara dari dalam tanaman. Yang pertama itu ada aliran massa. Jadi, air mengalir ke arah akar atau melalui akar itu sendiri. Nah, sebagian lagi akan mengalir dari daerah sekitarnya akibat transpirasi maupun perbedaan potensial air dalam tanah. Kemudian, gerakan air ini dapat secara horizontal maupun vertikal. Air tanah yang mengalir ini mengandung ion unsur hara. Jadi, unsur hara mendekati permukaan akar tanaman karena terbawa oleh gerakan air tersebut atau disebut aliran massa yang selanjutnya akan diserap oleh tanaman. Kemudian adalah proses difusi atau proses penyerapan yang berlangsung akibat adanya perbedaan tegangan antara tanaman dan tanah karena perbedaan konsentrasi unsur hara. Nah, faktor yang mempengaruhi difusi ini merupakan konsentrasi unsur hara pada titik tertentu, jarak antara permukaan akar dengan titik tertentu, kadar air tanah, volume akar tanaman. Pada tanah bertekstur halus, difusi akan berlangsung lebih cepat daripada tanah yang bertekstur kasar. Yang ketiga, ada intersepsi akar. Jadi, akar tanaman dapat tumbuh memasuki ruangan-ruangan pori tanah yang ditempati oleh unsur hara, sehingga antara akar dan unsur hara terjadi kontak yang sangat dekat atau kontak langsung. Yang selanjutnya terjadi proses pertukaran ion. Hara yang telah berada di sekitar permukaan akar dapat diserap tanaman melalui dua proses, yaitu proses aktif dan proses selektif. Yang pertama ada proses aktif yang merupakan proses penyerapan unsur hara dengan energi aktif dan dapat berlangsung apabila tersedia energi metabolik.
Yang kedua, ada proses selektif yang terjadi pada membran yang diperkirakan berlangsung melalui suatu karir atau pembawa. Jadi, karir atau pembawa ini bersenyawa dengan ion atau unsur yang telah terpilih. Selanjutnya, ion terpilih tersebut akan dibawa masuk ke dalam protoplasma dengan menembus membran sel. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penyerapan unsur hara dalam akar. Itu yang pertama ada ketersediaan air, kemudian pH tanah, struktur dan tekstur tanah, suhu tanah, kelembapan tanah dan oksigenasi, keberadaan mikroorganisme tanah, kompetisi dengan ion lain, dan faktor genetik tanaman tersendiri. Terdapat kesimpulan dari materi yang telah dibahas, jadi nutrisi tanaman memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Unsur hara ini dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien itu seperti nitrogen, fosfor, dan kalium yang diperlukan dalam jumlah besar dan memiliki fungsi krusial dalam proses metabolisme, fotosintesis, dan pembentukan jaringan tanaman. Sementara itu, mikronutrien seperti besi dan seng dibutuhkan dalam jumlah kecil tetapi tetap esensial untuk fungsi fisiologis yang optimal. Ketersediaan unsur hara dalam tanah dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk kondisi fisik dan kimia tanah, kelembapan, pH, dan aktivitas mikroorganisme. Ketidakseimbangan nutrisi, baik karena kekurangan maupun kelebihan unsur hara, dapat menyebabkan masalah serius seperti penurunan hasil panen dan kualitas tanaman.